Sudah Anda bersama saya di Sehat di Tengah Pandemi di Sapa Indonesia Pagi, dan hari ini seperti biasa kita akan tampilkan Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya dan berkonsultasi dengan dokter saat Anda tidak bisa berkonsultasi langsung ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Dan kita akan terima telepon dan juga pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv, dan di segmen berikutnya nanti telepon akan kami buka untuk live interaktif di 02153660500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan dokter spesialis bedah, Dr. Aris Ramdhani. Selamat pagi, Dr. Aris. Selamat pagi, Mas Tim. Semoga sehat terus, Dr. Aris, dalam bertugas. Tutup kepalanya sih sudah cerah hari ini ya. Oke, Dr. Aris, saya langsung saja ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami dari Instagram. Yang pertama dari @erwin_hasah. Saya operasi lutut karena retak yang jadi masalah, kaki kanan saya tidak bisa ditekuk sampai lutut. Apakah bisa, Dok, kaki saya seperti normal lagi pasca operasi ini, Dok? Ya, ini problem yang wajar terjadi pada pasien-pasien dengan operasi daerah ekstremitas ya. Ini salah satunya yang harus dipikirkan pasca operasi, tidak lupa untuk melakukan rehabilitasi. Jadi sebaik apapun operasinya, untuk operasi-operasi yang melibatkan ekstremitas seperti ini, disarankan untuk pasiennya tetap menjalani fisioterapi dengan teratur dan patuh dengan program fisioterapinya. Jadi apakah dia bisa kembali seperti semula? Mungkin untuk mencapai 100% ya butuh waktu, tapi itu bisa dicapai dengan fisioterapi yang baik. Kalau kita mau ambil contoh, mungkin banyak pemain bola yang sudah pernah mengalami cedera yang cukup berat, namun bisa bermain bola lagi seperti semula. Jadi memang fisioterapinya itu sudah termasuk bagian dari proses penyembuhan lah, bukan hanya operasi saja begitu ya, Dok ya? Betul. Oke, dan apakah memang ada kerawanan untuk tidak bisa kembali seperti semula, dan butuh waktu berapa lama mungkin bisa diperkirakan begitu, Dok? Perkiraannya kalau memang dia operasinya lutut, tulangnya mungkin tergantung bagaimana program fisioterapinya sih. Jadi kalau proses penyembuhannya secara anatomi sendiri itu bisa terjadi di bawah 3 bulan, tapi nanti untuk sampai dia bisa sampai beraktivitas, kalaupun dia atlet, ternyata mungkin dia kalau fisioterapinya dengan rutin dan teratur, dalam 6 bulan dia bisa mencapai itu lagi. Oke, jadi bukan terlalu lama juga, tapi kembali lagi mungkin berbeda-beda setiap orang juga ya, Dok ya? Betul, tergantung juga apa pekerjaan dia sebelumnya. Kalau dia hanya pegawai kantoran, ya mungkin dia tidak terlalu banyak akan menggunakan lututnya. Tapi kalau dia ternyata atlet atau atlet basket yang banyak menggunakan lutut, itu kan lutut menjadi sangat penting fungsinya. Ya. Sehingga program fisioterapinya disarankan lebih agresif sehingga bisa kembali beraktivitas seperti semula. Oke, Pak Indra tidak perlu khawatir karena ini ternyata juga cukup wajar untuk pasien yang baru saja menjalani operasi lutut. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari @uwik_a. Selamat pagi, dokter. Saya 8 bulan yang lalu patah tulang pada siku, kemudian saya operasi dan ditanam pen. Masuk waktu 6 bulan saya buat untuk olahraga ringan, angkat barbel 3 kg. Nah, kok tiba-tiba di sekitar pennya ada benjolan, dan benjolannya juga tidak keras kalau dipegang, dan dipegang tidak sakit. Itu apa ya, Dok, sebenarnya? Oke, ini pertanyaannya sebaiknya sih kita tahu dulu jenis pennya seperti apa. Bisa pennya wire atau dia hanya pen yang flat. Jadi sangat banyak kemungkinannya yang bisa terjadi pada kasus seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ternyata wire, salah satunya dia bisa wirenya itu semacam copot jadi menonjol. Nah, mungkin benjolan yang dirasakan satu seperti itu. Tapi itu perabanya akan keras. Sedangkan pada yang tadi bertanya itu kan perabaannya lunak. Perabanya lunak, jadi mungkin itu dia semacam mengalami peradangan di sekitar selaput antara daerah otot dan tulang. Ada yang namanya daerah bursa, namanya itu bursitis. Nah, bursitis itu kalaupun terjadi pasca pemasangan plat, sebaiknya segera konsultasi ulang ke dokter ortopedinya. Adakah bahaya infeksi gitu, Dok, kalau ini yang terjadi? Kalau inflamasi yang terus-menerus, kalau radang yang terus-menerus, ya memang bisa aja menjadi salah satu faktor memicu infeksi. Tapi kalau misalnya kejadiannya sudah cukup lama seperti ini, kalau tidak ada luka di atasnya, maka jarang terjadi infeksi.
Dan ini harus segera ditangani ya dok, atau dibiarkan saja karena tidak terlalu bermasalah? Sebaiknya dicek dulu ke dokter ortopedi. Nanti kalau perlu dilakukan misalnya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui adakah radang di bursanya atau mungkin di tendonnya, tendon dekat tulangnya, tendinitis atau bursitis, maka itu akan bisa ditangani dengan baik obat-obatan ataupun fisioterapi yang lain. Oke, jadi tidak lantas juga harus diperbaiki entah itu posisi pen atau apapun penyebabnya dengan operasi ya dok? Belum tentu juga harus ada operasi lagi ya untuk memperbaikinya? Belum tentu. Jadi sebaiknya memang dicek dulu. Oke, baik kita lanjutkan lagi dok ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @Syahrul-Irawan 24. Saya mau tanya hasil USG ayah saya berusia 63 tahun, ada kista sebelah kanan berdiameter 3 cm dan sebelah kiri 1,8 cm. Nah apakah berbahaya dan perlu tindakan medis operasi dok? Oke, ini sebelumnya sih ini pertanyaannya kurang Iya, menyebutkan lokasi kistanya juga tidak diceritakan di lokasi sini. kistanya ya, organ apa. Tapi kalau misalnya yang ada kiri kanan dan USG, ya kita beranggapan mungkin itu ginjal. Jadi kista ginjal ini salah satu temuan insidentil yang cukup banyak. Kemudian biasanya pasien akan bertanya, dok ini ada kista di ginjal saya, apakah perlu dioperasi? Dia indikasi operasinya bila sudah mulai ada gejala. Gejalanya apa aja? Satu, keluhannya nyeri pinggang yang pertama, kemudian atau buang air kecilnya menjadi berdarah. Nah, kalaupun sudah ada indikasi itu tidak serta-merta langsung disarankan operasi, maka akan disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut yaitu CT scan. Nah, jika CT scan-nya ada kelainan dan jelas, maka ya mungkin bisa dilanjutkan ke operasi. Tapi kalau pada pasien ini dengan hasil temuan insidentil di USG ketemu kista, ya kita saat ini kita masih observasi dulu selama 3 sampai 6 bulan, nanti USG ulang. Nah, di kontrol yang berikutnya disarankan untuk bertemu dengan dokter urologi atau dokter saluran kemih. Jadi kalau untuk tahap awal masih bisa diobati tanpa operasi ya dok? Observasi, lebih tepatnya sih observasi kalau tidak ada gejala. Tapi kalau tadi ada gejala yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu nyeri pinggang atau buang air kecilnya berdarah, maka segera bertemu dengan dokter urologi untuk kemudian akan diperiksakan CT scan. Kalau lihat ukurannya tadi salah satunya mencapai 3 cm dan yang sebelah kiri kalau saya tidak salah 1,8 cm. Ini termasuk sudah besarkah atau bagaimana dok? Belum terlalu besar sih sebenarnya. Namun sekali lagi kalau kami sebagai dokter kita akan melihat sebagai klinis pasien. Kalau dengan kista sebesar itu tapi tidak menimbulkan gejala pada pasien, maka ya kita observasi. Oke, jadi tergantung atau relatif pada pasiennya juga gitu ya, kondisi pasiennya, kondisi fisik pasiennya juga. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari @prabu_anggit. Bagaimana cara mengobati sakit varikokel? Apakah harus dioperasi dan apa resiko yang ditimbulkan setelah operasi dalam jangka panjang? Varikokel ini pada dewasa muda, laki-laki, kapan sih sebenarnya harus dioperasi? Varikokel ini intinya adalah pelebaran pembuluh darah vena di daerah sekitar testis. Mudahnya seperti itu. Nah, varikokel ini sendiri indikasi operasinya jika sudah ada gejala infertilitas. Fertilitas atau ya sulit untuk mempunyai anak, pasien datang keluhannya seperti itu. Atau satu lagi kalau pasiennya mengeluhkan nyeri pada daerah sekitar testisnya. Nah, itu adalah indikasi operasi yang nyata, yaitu jadi satu infertilitas, yang kedua keluhan nyeri. Kemudian untuk jangka panjang efek sampingnya kegagalan operasi. Jadi kan varikokel ini tetap kita ikat semacam, bentuk operasinya adalah mengikat dari pembuluh darahnya itu. Nah, kegagalan operasinya itu karena pasien awalnya datang dengan keluhan infertilitas, bisa saja pada jangka panjangnya kualitas spermanya tidak membaik. Gitu. Nah, untuk terapi lainnya untuk varikokel saat ini tidak ada obat untuk varikokel. Namun ya memang disarankan operasi jika menimbulkan keluhan seperti yang tadi saya bilang.
Oke, baik. Itu beberapa pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami atau ditanyakan melalui Instagram. Dr. Aris, kita akan kembali lagi nanti usai jeda dan kita akan mulai terima penelpon. Jadi Anda pemirsa bisa menghubungi kami mulai dari sekarang di 021 5366 0500 untuk langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis usai jeda berikut ini.